Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Semoga seluruh mahasiswa diberi kesehatan dan keluarganya juga selalu dianugerahi kesehatan ya. Sekarang yang penting tiap hari harus tanya kabar teman-teman bagaimana kesehatannya di situasi seperti ini. Kita sudah mendengar kabar sehat, sudah senang semuanya ya. Mahasiswa nanti kalau ada permasalahan terkait dengan kesehatan agar segera menginformasikan biar nanti bisa dilakukan penanganan lebih lanjut. Ada beberapa staf juga yang kemarin sedang masa isolasi mandiri ya. Jadi saya minta semuanya selama berada study from home semua bisa menjaga mengikuti protokol kesehatan ya. Jadi kurangi untuk berinteraksi dengan orang ya. Kalau toh harus berinteraksi gunakan standar dan prosedur terkait dengan protokol kesehatan dengan baik. Itu aja pesan kita yang selalu kita harus saling mengingatkan, tak lupa ya, tiap hari harus saling mengingatkan antar teman nantinya dan saling memantau. Oke. Hari ini kita nanti akan mulai lagi mengenai pengambilan keputusan ya. Kemarin sudah pertama kita mulai terkait dengan bagaimana kita harus membuka wawasan terkait dengan pengambilan keputusan ya. Untuk share screen ya. Setiap hari ya, mulai dari beberapa teknologi klasik yaitu option research yang digunakan secara deterministik. Saat ini sudah banyak metode-metode pengambilan keputusan yang sifatnya probabilistik ya. Probabilistik terkait dengan permasalahan-permasalahan yang makin hari makin unpredictable ya. Permasalahan yang unpredictable hanya bisa digunakan atau didekati dengan menggunakan konsep-konsep yang menggunakan metode probabilistik. Untuk itu maka pemahaman tentang metode probabilistik nantinya juga harus bisa kita ikuti, harus kita siapkan agar kita bisa masuk pada suatu konsep dan metode pengambilan keputusan yang sifatnya probabilistik. Ini kita masih diskusi mengenai bagaimana proses pengambilan keputusan secara teoritik. Nanti untuk pertemuan mungkin keempat saya sudah akan mengenalkan pada tool-tool atau metode-metode nanti yang biasa digunakan apa saja di dalam proses pengambilan keputusan, mulai dari proses pengambilan keputusan individu maupun kelompok, proses pengambilan keputusan secara deterministik maupun proses pengambilan keputusan secara probabilistik. Yang pasti untuk anak-anak TI nanti proses metode-metode pengambilan keputusan tersebut banyak digunakan di dalam membantu kalian untuk membuat suatu tulisan-tulisan di dalam penyelesaian tugas akhir. Nanti hari Rabu tanggal 3 itu ada ujian proposal tugas akhir juga terkait dengan pengambilan keputusan. Angkatan berapa ya itu? 40 ya. Ya. Kalian masih tahun depan ya? Siap ya. Ya. Jadi banyak tool-tool yang bisa digunakan. Jadi di dalam menulis suatu ini sekedar untuk aja ya, untuk sharing ya. Pada saat kita menguasai tool ya. Kita menguasai tool di dalam suatu penelitian, kita biasanya tidak akan pernah kesulitan. Ya. Tool-tool di dalam proses penelitian kalau kita kuasai, biasanya kita nggak akan kesulitan untuk mengambil problem apa yang akan kita jadikan satu objek. Tetapi biasanya pada saat kita lemah di toolnya, maka kita biasanya akan selalu kesulitan di dalam proses untuk penelitian. Orang menguasai tool dikasih tugas, kamu buat penelitian tentang ini. Dia dalam waktu 1-2 minggu dia bisa selesai. Tapi manakala orang hanya mengerti teorinya tentang
ilmunya tetapi nggak ngerti toolnya, biasanya dia akan kesulitan. Tapi akan lebih baik lagi kita menguasai teorinya, si ilmunya, juga kita menguasai toolnya. Maka akan mempercepat kita dalam proses pengambilan suatu penelitian tersebut ya. Nah, tool-tool pengambilan keputusan tadi banyak sekali. Karena aspek-aspek pengambilan keputusan itu merupakan bagian-bagian yang bisa kita angkat menjadi suatu tulisan, baik itu di dalam pengambilan keputusan secara individu, kelompok, maupun dalam TA maupun dalam penugasan. Nanti Anda semuanya pada saat sekolah atau dinas di Srena misalnya, itu banyak sekali Anda diberi tugas-tugas untuk pengambilan keputusan pimpinan, membantu bagaimana pengambilan pemimpinan. Saya ingat betul pada saat kira-kira 10 tahun yang lalu itu, waktu itu masih belum ada yang namanya WA itu masih belum masif ya. Kita masih email. Kapoldos Kolonel Bambang itu dinas di Srena Mabesal. Pada saat itu beliau diberi tugas oleh Asrena untuk mengkaji terkait dengan pengadaan alutsista. Ya, pada saat itu beliaunya bingung, sudah lama nggak ke kampus, sudah lama nggak mengkaji teoritis, akhirnya telepon saya, kemudian email, akhirnya kita share. Ya, kita diskusi mengenai proses dan toolnya. Alhamdulillah hanya bisa diatasi. Untuk itu maka nanti kalian semuanya di dalam satu angkatan ini seyogianya harus solid membuat satu grup, ya, grup WA atau grup apapun nanti yang itu akan kalian gunakan selamanya nanti. Karena salah satu bagian dari kalian nanti tugas di satu tempat mendapat tugas dari pimpinan, seandainya ada problem maka kalian bisa share di grup itu, jadi saling membantu, sehingga kita saling mendorong, saling membantu untuk penyelesaian masalah, dan itu juga akan berakibat positif terhadap perkembangan karir kalian nantinya. Ya, jadi ada teman yang dapat tugas, ada kesulitan nanti di share, yang lain ikut membantu, baik dari aspek membantu untuk pengadaan tulisannya maupun yang lain-lain nantinya ya. Jadi itu saran saya nanti, dan itu dilakukan oleh teman-teman yang dari Asro, meeting 1 sampai sekian tadi masih sulit, jika ada permasalahan bisa saling membantu. Oke ya. Oke, sekali lagi bahwa bagaimana suatu keputusan itu harus dibuat ya. Setiap individu dalam organisasi itu dibuat dalam pengambilan keputusan, yaitu menentukan pilihan di antara 2 atau lebih alternatif. Dimulai dari bagaimana individu seharusnya berperilaku dan melangkah memaksimalkan suatu hasil tertentu, disebut upaya ini sebagai proses pengambilan keputusan nasional. Jadi kemarin sudah saya sampaikan bahwa tugas seorang pemimpin ataupun tugas seorang pemimpin adalah mengambil satu keputusan. Tugas seorang staf adalah memberikan saran, masukan terkait dengan bagaimana kualitas keputusan pemimpin tadi bisa lebih baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya, tanggung jawab pengambilan keputusan ada di pemimpin. Tapi tanggung jawab memberikan saran, tanggung jawab memberikan data, tanggung jawab memberikan masukan adalah ada pada staf. Jadi baik tidaknya suatu keputusan tadi, pertama terkait dengan masalah bagaimana perilaku pemimpin tersebut. Yang kedua terkait dengan bagaimana data yang dipunyai. Ya, semakin lengkap data yang dipunyai oleh pengambil keputusan, maka harapannya adalah keputusan tersebut bisa lebih baik. Ya, informasi dan masukan tadi. Ya, jadi pengambilan keputusan tergantung dari beberapa faktor tadi, baik tidaknya suatu keputusan tergantung dari informasi, pengetahuan yang dipunyai oleh pengambil keputusan tersebut. Pengetahuan bisa dibuat dari sistem apapun. Sekarang kita mau bisa membuat suatu sistem yang disebut dengan sistem informasi manajemen yang bisa mendapatkan suatu keputusan dengan cepat, tepat, dan akurat. Sehingga informasi-informasi yang didapatkan seorang pemimpin tadi akan meningkatkan kualitas dari pengambil keputusan. Jadi kita semua akan terlibat di dalam pengambil keputusan pada level-level tertentu, akan tetapi tanggung jawab pengambilan keputusan tetap ada pada pemimpin tersebut ya. Ya. Jenis keputusan menurut Herbert Simon ada keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram. Ya,
Keputusan terprogram adalah bersifat berulang dan rutin, sedemikian sehingga suatu prosedur pasti telah dibuat untuk menanganinya. Jadi keputusan terprogram tadi adalah konsep yang deterministik, yang sifatnya bisa berulang-ulang. Kalau berulang berarti apa? Berarti bisa dipelajari secara pasti bagaimana metodenya, ya, bagaimana cara penanganannya. Biasanya ini adalah masalah-masalahnya yang sifatnya terstruktur, ya, terstruktur. Kemudian keputusan yang tidak terprogram, bersifat baru, tidak terstruktur dan jarang konsekuen. Ya, tidak ada metode yang pasti untuk menangani masalah ini. Ya, jadi persoalan-persoalan yang tidak terprogram itu biasanya adalah ada aspek strategisnya, ada aspek politisnya. Ya, aspek politik selalu berubah setiap saat sesuai dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis, sehingga membutuhkan suatu pendekatan-pendekatan tertentu di dalam proses pengambilan satu keputusannya. Ya, berbeda dengan keputusan terprogram. Biasanya itu bisa dilegalkan, bisa dibuat satu sistemnya, sehingga tinggal membuat satu masukan-masukan, inputting di dalam aplikasi tersebut akan menghasilkan suatu keputusan yang sifatnya lebih bisa optimal. Jadi kalau keputusan terprogram itu hasilnya nanti bisa optimal. Ya, konsepnya optimasi. Tapi kalau keputusan tidak terprogram, ya nanti hasilnya berupa satu keputusan yang lebih baik. Kita nggak bisa bicara optimal. Optimal secara apa? Optimal secara situasional. Jadi konsepnya adalah tergantung situasi yang dihadapi, tidak program tersebut. Tapi kalau keputusan yang sifatnya terprogram, itu adalah data-datanya biasanya data deterministik. Jadi bisa dihitung, bisa diukur dengan baik. Tapi pada saat keputusan program tadi adalah masalahnya yang sifatnya adalah dinamis. Ya, nanti ada pendekatan sendiri. Jadi pendekatannya dalam metode operation research pun juga nanti ada metode deterministik dan metode probabilistik. Metodenya berbeda nantinya. Ya. Kemudian terkait dengan keputusan tadi juga ada tipe masalah. Tipe masalah terstruktur adalah merupakan suatu masalah yang memiliki struktur masalah pada 3 tahapan, yaitu intelijennya, rancangan, dan pilihan. Ini 3 sebenarnya ada proses yang harus dilewati oleh 3 hal tadi. Masalah tidak struktur merupakan masalah yang sama sekali tidak memiliki struktur pada 3 masalah tersebut. Masalah semi struktur adalah merupakan masalah yang memiliki struktur hanya pada 1 atau 2 tahapan tersebut, yaitu tahapan intelijen atau pengumpulan datanya, merancang, ada tahap satu pilihan. Jadi di sini sebenarnya pada masalah terstruktur tadi, kalau Anda sudah pernah belajar metode program linear misalnya, itu salah satu contoh bahwa itu masalah-masalah terstruktur. Ya. Jadi di situ ada proses bagaimana pengumpulan data, pengukurannya, ya. Kemudian bagaimana kalau pengukuran data, karena merancang bagaimana memproses mengolah data-data tersebut. Kemudian kita ada beberapa alternatif yang nanti bisa dijadikan satu pilihan. Di dalam sistem informasi manajemen, kalau kita melihat secara pasti ada beberapa aspek di dalam perkembangan pengambilan keputusan. Anda pernah mendengar yang namanya sistem informasi manajemen. Ya. Kemudian setelah informasi ada namanya DSS, Decision Support System, yang berbasis informasi, ya, berbasis komputer. Yang ketiga disebut Artificial Intelligence. Ya. Pada sistem informasi manajemen itu biasanya adalah di sini terkait dengan masalah yang terstruktur. Ya, kalau kita membuat aplikasi, ya. Sehingga dalam sistem informasi manajemen tadi, informasi yang ditampilkan adalah informasi-informasi yang sifatnya sudah terukur dan pasti. Misalnya sistem informasi personil. Ya, kita akan tahu, pimpinan akan tahu dengan cepat personil A itu dinas di mana, berapa lama kerjanya, kemudian posisi saat ini di mana, dan seterusnya keluarganya bagaimana. Itu ada kelengkapan dalam sistem informasi tadi dengan cepat. Padahal kita ingin mengetahui.
Sistem informasi misalnya logistik, kita akan segera tahu bahwa di Dopus ini barangnya apa saja, sekarang stoknya bagaimana, dan seterusnya. Itu sistem informasi logistik. Jadi data-data yang ada adalah data-data yang sudah terukur. Kalau dia berkurangnya kemana, berapa banyak, jadi semua bisa terukur. Itu adalah sistem informasi manajemen. Terkait dengan informasi logistik, informasi personil, sistem informasi mungkin operasi dan seterusnya, itu bisa gunanya apa? Gunanya adalah memberikan informasi kepada pimpinan secara cepat, tepat, dan akurat. Hanya sampai di situ saja. Jadi sistem informasi manajemen hanya memberikan informasi. Seorang pemimpin akan segera cepat, tepat untuk mendapatkan informasi dari sistem tersebut. Level kedua adalah DSS, itu Decision Support System. Ya. Decision Support System tadi selain memberikan informasi, juga akan memberikan alternatif pilihan nantinya pada saat dia dalam output dari aplikasi tersebut. Sebagai contoh begini, Bapak. Ya. Mungkin menyampaikan untuk slideshow yang terlihat masih tipe masalah aja, mungkin. Belum tipe masalah. Iya, tipe masalah, iya betul. Nggak apa-apa. Dia masih di sini. Ya. Tipe masalah masih nggak apa-apa. Karena kita masih terkait dengan itu, ya. Ya. Ada tipe keputusan, tipe masalah masih. Jadi nanti akan kita jelaskan. Ini masih berkaitan antara tipe masalah tadi sama tipe keputusan nantinya, ya. Ya. Karena konsepnya nanti masih ada yang terkait nanti. Ya. Kalau keputusan terstruktur tadi kan berulang-ulang, rutin, mudah dipahami, memiliki pemecahan yang standar berdasarkan analisis kuantitatif, dibuat menurut kebiasaan, aturan, prosedur tertulis maupun tidak, sering diotomatisasi. Contoh pemberian cuti mahasiswa, pengambilan TA, denda peminjaman buku, dan seterusnya tadi. Atau nanti di sini ini sudah ada sedikit informasi yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya terukur dan jelas, ya. Ini biasanya disebut dengan sistem informasi manajemen. Bisa sistem informasi perhotelan, sistem informasi perkuliahan, sistem informasi peminjaman buku, sistem informasi kemudian yang semi struktur tadi adalah peraturan yang tidak lengkap, sebagian struktur dan sebagian unstruktur. Contoh pemberian kredit, personalia, pemberian dana, rehabilitasi sekolah, pemeliharaan jalan, dan sebagainya. Contoh yang paling gampang begini, itu biasanya disebut dengan di sini semacam decision support system. Kalau tadi hanya memberikan informasi, tapi di sini sudah memberikan suatu alternatif atau keputusan nantinya. Personalia di sini maksudnya adalah sudah menyangkut pada bagaimana pemilihan ya nanti. Pemilihan karyawan terbaik itu mungkin sudah masuk. Kalau hanya sekedar memberikan informasi, masuknya ke dalam kelompok keputusan yang terstruktur, ya. Dan terstruktur misalnya begini. Seorang dokter membutuhkan suatu ada teman kita tuh kemarin membuat suatu aplikasi decision support system untuk membantu seorang dokter di dalam menganalisa pasiennya, penyakit pasiennya. Contoh begini, data yang didapatkan suatu sistem informasi tersebut sebenarnya kan tergantung dari kelengkapan yang ada. Semakin data banyak, dia akan semakin baik dalam proses pengambilan keputusan. Sebagai contoh begini, seorang dokter ya menemui pasien data mengatakan bahwa apa keluhan saudara. Dan sekarang sebenarnya ini sudah dilakukan oleh beberapa aplikasi nantinya untuk men-screening awal dulu, ya. Untuk memudahkan seorang pengambilan keputusan. Tapi manusia itu mempunyai keterbatasan di dalam suatu mengolah data. Semakin sedikit kalau misalnya, dok, saya pusing. Kira-kira seorang dokter tadi punya beberapa alternatif untuk menyimpulkan bahwa pusing tadi penyakitnya adalah ABCD. Pusing bisa karena masuk angin,
pusing bisa karena flu, pusing bisa karena banyak pikiran, pusing bisa karena tanggal tua, ya kan? Pusing bisa karena yang lain. Jadi masih banyak sekali pusing tadi, banyak sekali. Ya, tapi pada saat ada pilihan dua, saya pusing dan demam, otomatis dia akan mengerucut nantinya. Pusing, demam, batuk akan mengerucut lagi. Sehingga makin banyak inputting dari pasien tadi akan semakin mengerucut pada beberapa aspek. Itu adalah tanda-tanda atau keluhan-keluhan tadi adalah satu tanda-tanda menuju pada aspek beberapa penyakit tertentu. Sehingga nanti pada saat keluhan tadi sudah dimasukkan di dalam sistem, maka nanti sistem itu akan memberikan alternatif. Dengan keluhan tadi, apabila benar keluhan tadi, maka penyakitnya adalah ini 1, 2, 3, 4, 5 mungkin alternatif. Maka seorang dokter hanya akan menganalisa 5 alternatif tadi. Ya, dia tidak perlu menganalisa yang lain-lain. Ya, itu hanya memudahkan seorang pengambilan keputusan untuk melakukan suatu proses pengambilan keputusan dengan lebih cepat dan lebih baik. Ya, itu kalau semi terstruktur. Jadi ada sebagian yang terstruktur, yang terukur, ada sebagian yang tidak. Ya, sehingga dimixkan. Ya. Kemudian level yang lebih tinggi lagi, yaitu jika masalahnya tidak terstruktur. Ya, tidak berulang dan rutin, tidak ada model untuk memecahkan masalah ini, butuh intuisi, problem masih kabur dan cukup kompleks, yang tidak ada solusi langsung bisa dipakai. Kemudian mengenai masalah khusus, khas tidak terbiasa, kebijakan yang ada belum menjawab, ya pengembangan jenis usaha baru, keputusan merger, perusahaan pabrik dan sebagainya. Kalau sebenarnya yang saya menurut itu salah satunya adalah Anda pernah mendengar yang namanya Jinos ya? Ya, pernah. Untuk COVID ya. itu menjadi. Ya. Dari UGM. Jinos adalah suatu aplikasi yang dikembangkan oleh Profesor Kuat. Bentar. Halo. Waalaikumsalam. Aku lagi ngajar. Ya, ngajar dari rumah. Jadi Jinos adalah suatu aplikasi yang dikembangkan oleh Profesor Kuat Triyono ya, orang fisikawan dari UGM. Kebetulan dia teman satu angkatan saya di UGM dulu, jadi cukup kenal waktu itu ya. Dan dia bekerja sama dengan dokter untuk pengambilan data. Jadi sebenarnya proses utamanya ada di Pak Kuat. Dia alumni Jepang, tapi dokter tadi membantu untuk memberikan atau mengakses sampel-sampel dari data yang digunakan untuk pengujian alatnya Pak Kuat tersebut. Jadi Pak Kuat itu banyak membantu pemerintah di dalam proses untuk mendeteksi, selain misalnya untuk mengetahui orang narkoba, orang mengetahui orang pemakai narkoba atau pemakai alkohol sebagainya, itu bisa deteksi dengan cara hembusan nafasnya. Maka kemarin siang itu ada launching dari Kementerian Pendidikan, kemudian UGM sama apa itu, kemarin siang jam 1 itu terkait dengan peresmian penggunaan Jinos itu untuk digunakan sebagai aplikasi atau alat utama untuk penentuan COVID. Itu penemuan yang luar biasa, karena hanya membutuhkan waktu yang singkat untuk mengetahui ya daripada yang ada saat ini, dan juga biayanya sangat murah, cuma 5.000 sampai mungkin 10 sampai 20.000 rupiah ya, dalam waktu yang sangat singkat untuk bisa mengetahui. Dan sudah dicoba, tingkat akurasinya mencapai 90% lebih. Cuman nanti itu akan membahayakan atau akan mengancam kepentingan pebisnis, baik pebisnis yang ada di pemerintahan maupun pebisnis yang ada di luar pemerintahan swasta yang sudah investasi alat-alat itu. Nah ini biasanya hambatannya, barriernya di sana.
rumah sakit atau pemerintah atau pebisnis yang sekarang ada di pebisnis yang sekarang merapat di pemerintahan atau mempengaruhi pemerintah itu sekarang sudah mulai mengadakan alat yang mahal-mahal. Akhirnya nanti investasinya nggak akan bisa kembali karena terancam oleh alatnya Mas Kuat tadi gitu. Apalagi sudah membeli alat tes PCR, antigen dan sebagainya tadi, maka dia nggak akan pernah digunakan lagi nanti ya gitu. Karena harga dari ini nanti lebih cepat, akurat, dan nanti Kementerian Perhubungan sudah akan menerapkan di seluruh stasiun kereta maupun bandara menggunakan alat genosis tadi, sehingga nanti orang datang tinggal menghembuskan nafas, ditampung, cek dalam satu sistem komputerisasi ya, nanti akan bisa memberikan suatu keputusan ini adalah terindikasi COVID atau tidak, yang nanti akan dilanjutkan oleh tes yang lebih akurat lagi atau lebih detail lagi ya. Ini apa? Ini adalah satu alat untuk pengambilan keputusan sebenarnya. Ini bisa dikatakan sebagai masalahnya semi terstruktur maupun masalah yang mungkin bisa dikatakan walaupun semi terstruktur, tapi kenapa semi struktur? Karena tergantung dari data. Data-datanya ada yang pasti lengkap, tapi juga ada data yang tidak pasti nantinya. Ya, data yang sifatnya dinamis di lapangan. Ya. Nah, alat tersebut disematkan ke dalamnya suatu teknologi artificial intelligence, sehingga dia bisa berpikir, bisa menentukan. Ya, ini sebenarnya prosesnya sudah masuk pada aspek yang masuk ke artificial intelligence sebenarnya. Karena dia tidak memberikan alternatif, tapi memberikan keputusan nantinya. Kalau yang semi terstruktur itu nanti memberikan alternatif A, B, C, D, E, mungkin ada 4 atau 5. Tapi kalau konsepnya sudah yang ke tidak struktur tadi, dia ini nanti bisa berpikir seakan-akan seperti otak manusia, bisa berpikir, bisa memberikan satu keputusan. Maka hasil dari alat Genos tadi memberikan satu keputusan. Si A tadi terinfeksi atau positif COVID atau tidak. Tingkat keparahannya nggak bisa dilihat dia. Dia hanya positif tidak positif dalam waktu yang sangat singkat. Ya. Jadi itu salah satu contoh dari aplikasi dari pengambilan keputusan yang tidak struktur tadi menggunakan metode atau yang disebut dengan artificial intelligence. Nah, dia bisa memberikan suatu kesimpulan tadi, berarti seperti bisa berpikir dia dengan cepat. Dan alat ini makin hari makin pinter. Kenapa bisa makin pinter? Kenapa Mas Dewa? Kenapa dia makin pinter walaupun itu alat? Logikanya gimana? Alat ini bekerja tergantung dari database yang digunakan. Maka semakin banyak database-nya, semakin lengkap database-nya, maka semakin akurat sumber informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi seperti logika berpikir manusia, semakin kita mempunyai suatu bahan yang makin banyak, sebenarnya pengambilan keputusan kita makin baik, seperti intuisi nanti akhirnya. Maka pada saat awal masukannya hanya 10 data, misalnya 10 data keluhan dari seorang penderita COVID atau parameter-parameter yang digunakan untuk mengetahui mereka itu COVID tidaknya, maka kualitas dari keputusan dari Genos tadi sebenarnya belum bagus. Tapi manakala dia sudah memasukkan data jutaan, makin hari makin digunakan, dia makin banyak, makin digunakan, makin punya database makin banyak, maka semakin akurat keputusan tersebut. Karena dia akan membandingkan data-data yang ada di dalam database tersebut. Jadi bedanya alat ini tidak capek
kalau orang yang menggunakan tes web kalian kayak kemarin tuh sogrok-sogrok itu nanti makin capek, dia makin males, akhirnya mungkin tidak akurat lagi. Tapi bagi alat ini makin banyak dia mengambil data, maka akan semakin bagus hasilnya. Karena semakin lengkap, semakin kaya informasi dengan adanya tes yang datanya nanti akan disimpan di dalam database-nya dia untuk proses pengambilan keputusan. Itulah dengan artificial intelligence. Nah, ke depan lagi nanti konsepnya menuju pada orang yang bisa tidak hanya berpikir tapi bisa merasakan, nanti seperti cyborg gitu ya, bisa merasakan dan sebagainya. Tapi kita nggak sampai ke sana, bahwa kita prosesnya adalah sampai pada bagaimana membuat satu alat proses untuk mengambil suatu keputusan. Jadi semakin dalam hal ini, semakin data yang ada, maka unpredictable tadi dia akan bisa dikurangi. Ketidakpastian tadi akan bisa dikurangi dengan adanya banyaknya data. Ya. Di dalam proses pengambilan keputusan tadi, ketidakpastian itu selalu pasti terjadi. Ya. Tapi ketidakpastian tadi bisa dikurangi dengan cara apa? Kan udah belajar statistik pernah kan? Coba, ada nggak yang tahu mahasiswa? Ketidakpastian itu bisa dikurangi, ya, atau ditingkatkan, nilai ketidakpastian dikurangi atau tingkat kepastian ditingkatkan dengan cara apa? Ada yang tahu nggak? Ya. Febri, bisa nggak? Tahu nggak Febri? Bagaimana meningkatkan mengurangi ketidakpastian dalam satu proses keputusan? Kalau dalam konsep statistik, gimana Febri? Tahu nggak? Belum Jen, Bapak. Ya. Adil gimana? Tak paham nggak? Tahu nggak? Saya masih belum bisa menjawab. Pernah dikasih pelajaran statistik kan? Saya pernah jadi statistik ini. Ya. Jadi misalnya begini, di dalam statistik itu ada namanya sampling kan? Ya. Kalau sampling itu berarti kalau kita bicara sampling, berarti ada faktor kesalahan nggak dibandingkan dengan kejadian sebenarnya? Ada margin of error. Margin of error-nya kan? Bagaimana cara mengurangi margin of error-nya tadi? Dengan cara apa? Mengurangi jumlah sampling. Mengurangi jumlah sampling. Ya. Jadi begini, dalam proses statistical ini kan juga sampling. Sebenarnya kaitannya dalam pengambilan keputusan tadi sampling. Seperti Genus tadi. Dia nggak akan mungkin data seluruh orang COVID akan dikumpulkan kan? Data yang ada juga sampling. Ya, data yang digunakan adalah namanya sampling. Sampling yang mungkin tidak bisa mewakili seluruh dunia. Mungkin dia akan lebih baik apabila nanti ada data yang digunakan dari Amerika, dari Cina, dari beberapa negara lain. Ya, jadi sampling itu pasti akan ada namanya margin of error. Karena pengukuran sebenarnya harusnya adalah diukur secara populasi. Contoh, misalnya begini. Jadi untuk mengurangi ketidakpastian itu ada 3 cara. Cara pertama adalah memperbesar sampel, bukan mengurangi ya. Memperbesar sampel. Makin besar ukuran sampel yang digunakan, maka akan semakin kecil margin of error-nya. Yang kedua, ya, yang kedua dengan cara apa? Dengan cara objektivitas. Ya, jadi mengurangi faktor subjektivitas tadi. Ya, jadi pada saat kita menggunakan sampling, maka makin kecil sampel yang digunakan,
maka akan semakin besar tingkat kesalahan yang ada. Ya. Jadi misalnya saya ingin mengetahui berapa berat rata-rata mahasiswa STTL. Saya tidak harus mengukur seluruhnya. Tapi saya bisa menggunakan sampling. Kalau mahasiswanya ada 300, saya bisa sampling 10%-nya mungkin 30 orang. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana 30 orang tadi bisa mewakili 300? Nah, itulah peran daripada ilmu pengetahuan. Itulah peran bagaimana kita belajar statistik. Peran bagaimana kita belajar ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena sampling tadi mau nggak mau harus dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu. Data sebenarnya adalah data populasi harusnya kalau kita mau mengukur. Tapi untuk mengukur, kalau mahasiswa mungkin masih mungkin ya 300 tadi untuk melaporkan ukurannya, berat badannya mungkin masih cukup bisa. Tapi kalau itu jumlah penduduk Indonesia, mungkin nggak kita melakukan pengukuran seluruhnya? Kan nggak mungkin. Sampling dilakukan karena tadi sifatnya adalah terlalu besar sehingga butuh biaya yang banyak. Sehingga dengan sampling maka akan bisa mengurangi biaya. Yang kedua yang sifatnya merusak. Misalnya kita ingin mengetahui kandungan formalin dalam suatu makanan tertentu, nggak mungkin saya akan merusak seluruh roti yang dibuat oleh suatu misalnya roti boi. Saya akan sampling. Karena yang sudah kita ambil sebagai sampling tadi, maka saya akan rusak. Kalau kita semua kita gunakan, maka pasti akan terjadi nggak mungkin rusak semua. Maka ada metode-metode sampling tadi, teknik pengambilan sampel. Nantinya ada. Itu akan dibahas tersendiri sebenarnya itu. Jadi makin besar jumlah sampel, maka makin akurat. Tapi yang di sini akhirnya apa? Akhirnya akan terjadi pembengkakan biaya, waktu, dan sebagainya. Yang kedua, objektivitas. Sampel yang representatif dan sampel yang objektif. Kalau misalnya, kalau subjektif itu begini, misalnya saya ingin, saya punya asumsi bahwa mahasiswa sekarang itu dengan adanya study from home ini, maka mereka kurang olahraga, ya badannya gemuk-gemuk semua. Tuh. Saya ingin membuktikan menggunakan metode ilmiah saya untuk menjustifikasi pernyataan saya benar. Sehingga saya pilih mahasiswa gemuk-gemuk tadi kan saya ukur semuanya. Sehingga hasilnya pasti akan lebih tinggi. Nah, itu namanya subjektif. Subjektif yang digunakan untuk apa? Untuk mendukung statement kita. Itu nggak boleh terjadi. Maka harus ada namanya objektivitas. Saya nggak boleh tahu kalian yang gemuk yang mana, yang kurus yang mana. Mungkin dengan nomor saja. Nomor absennya dibuat misalnya 10%, berarti selisih 10. Dimulai dari nomor berapa? Dimulai nomor diacak dulu, mulai kopiok dulu, jret. Mulai dari nomor mulai dari nomor 45. 45 tambah aja 10. 55, sampai nomor 55, 65, seterusnya. Kembali sampai jumlahnya 10%. Sehingga saya nggak tahu yang kena nomor 45 itu siapa, 55 siapa, 65 siapa, 75 siapa, nggak tahu. Sehingga hasil sampling tadi akan bisa lebih objektif, bisa akan menggambarkan kondisi sebenarnya dari populasi tersebut. Sampling jelas apabila digunakan dengan metode yang benar akan memberikan hasil yang bagus. Sebagai contoh, kalian udah tiap hari ketemu yang namanya pilkada. Pilkada itu biasanya quick count itu bukan mengukur semuanya, quick count biasanya menggunakan sampling awalnya. Tapi kita tahu bahwa quick count tadi biasanya hasilnya
tidak jauh berbeda dengan real count, dengan catatan tidak ada pengkondisian ya. Cuman karena ilmu pengetahuan itu seringkali dilacurkan oleh orang, maka terkadang quick count dikondisikan, nanti akhirnya real count disesuaikan. Bisa jadi seperti itu dalam kasus-kasus tertentu, dengan alasan bahwa didukung oleh metode ilmiah. Itu namanya melacurkan ilmu pengetahuan seperti itu. Tapi itu terjadi di mana banyak terjadi seperti itu. Ya itu adalah tadi bahwa saya katakan tadi bahwa dalam proses data yang digunakan oleh pengambil keputusan tadi biasanya menggunakan sampling yang nanti makin banyak sampelnya makin bagus. Nah, genos itu juga begitu, nanti awalnya sampling untuk mengetahui bagaimana akurasinya. Tapi makin hari semakin dia masih banyak sampel yang digunakan, maka semakin akurat, akhirnya semakin pinter. Jadi cara berpikir tadi makin pinter karena akurasinya makin tinggi karena adanya data yang digunakan makin banyak. Ya. Oke, silakan ada pertanyaan sampai sini. Silakan, kalau ada pertanyaan. Izin kami bertanya, Izin. Ya, silakan. Setelah barusan disampaikan dengan Bapak dosen perihal quick count dan real count. Nah, kalau tahu kami kan untuk quick count itu diambil data dari masing-masing masing-masing KPPS itu secara kemungkinan juga real, tapi untuk data yang ditampilkan itu bisa dimanipulasi. Sedangkan untuk real count sendiri kan dibutuhkan waktu yang cukup lama terutama. Nah, di situ itu sendiri yang disampaikan bahwasanya lacurkan ilmu pengetahuan yang bagaimana yang dimaksud dalam di sini, mohon arahan. Oke, jadi gini, seringkali keputusan tadi akan diterima apabila didasarkan pada metode-metode ilmiah. Salah satu metode ilmiah digunakan adalah bagaimana metode survei sampling. Di saat Anda mengatakan suatu hasil keputusan, hasil suatu penelitian yang didasarkan pada kaidah-kaidah ilmiah tadi, itu dianggap dia memenuhi syarat, dianggap dia memenuhi kualitas standar. Tetapi seringkali seorang ilmuwan tadi dia mengkondisikan tertentu tadi. Sering begini, ada beberapa, karena ternyata banyak lembaga-lembaga survei yang sifatnya itu adalah titipan, sifatnya pesanan. Kenapa? Karena dalam ilmu politik itu ada namanya kita mempengaruh. Pada saat dia membuat satu konsep survei tadi diterapkan, maka dia akan bisa mempengaruhi masyarakat. Dari situlah dia akan bisa diolah, dikemas, sehingga akan bisa berpengaruh. Seringkali pada saat survei awal itu ada suatu pengkondisian. Bagaimana paslon A tadi menang, paslon B tinggi. Dia tahu, ilmu pengetahuan benar. Secara ilmu pengetahuan bisa dilaksanakan, tapi seringkali dia keliru mengambil sampel atau punya tujuan tertentu bagaimana mengambil sampling. Sehingga yang tidak tahu tadi akhirnya ada pesanan, daerahmu mana yang paling bagus, yang paling menang, oh daerah sana. Nah, dia seakan-akan itu sudah mewakili seluruhnya, padahal belum. Dia hanya mengambil sampel-sampel tertentu yang memang dia sounding bahwa itu daerahnya dia. Tapi kalau orang mengatakan bahwa didasarkan pada lembaga survei, maka masyarakat akan terpengaruh. Ternyata itu punya tingkat suara yang tinggi sekali itu. Nah, itu sebenarnya dalam ilmu politik itu kan digunakan sebagai bagian untuk kampanye, sebagai bagian untuk nah ini sebenarnya nggak boleh terjadi, bahwa
survei didasarkan pada pesanan itu nggak boleh terjadi. Tapi ini ada banyak. Itu ya karena memelangi survei tadi tidak didasarkan pada kaidah ilmiah secara penuh, tapi didasarkan pada kaidah ilmiah untuk menjustifikasi sesuai dengan pesanan yang dia punya. Banyak itu yang terjadi itu. Kebijakan tertentu yang dianggap itu bisa kita justifikasi menggunakan survei. Tapi surveinya ya dikondisikan untuk bisa mendukung kebijakan itu. Misalnya seorang pimpinan ingin pengadaan alutsista A. Ya. Untuk mengatakan keputusan tadi benar untuk milih A, kira-kira didukung apa? Didukung oleh kajian kan? Nah, nek kowe staf disuruh bikin kajian, mana nggak bertentangan dengan keputusan pimpinan? Tidak berani. Ya itu jawabannya terkadang gitu. Akhirnya kita sebenarnya melacurkan pengetahuan juga dalam hal ini. Akhirnya itu. Tapi pada situasi tertentu kadang-kadang memang harus begitu. Gimana lagi? Jadi tidak sepenuhnya ada di dalam suatu institusi berpemerintahan itu tidak sepenuhnya bisa diterapkan. Seringkali kamu bikin suatu kajian bertentangan dengan kebijakan pemerintah, berani nggak? Tidak semua orang berani. Ya. Yep. Tapi nggak banyak orang berani mengambil suatu yang bertentangan. Akhirnya mungkin kalau toh dia punya, dia akan berani mempublikasikan. Atau seringkali kebijakan-kebijakan pemerintah itu terkadang ingin agar didukung oleh kajian ilmiah, maka kajian ilmiah tolong kajian ilmiahmu disesuaikan dengan hasilnya harus sesuai dengan ini. Ya, itu sering terjadi. Ini saya katakan tadi dalam arti ilmu pengetahuan tadi seringkali digunakan sebagai bagian untuk menjustifikasi. Karena kebebasan akademik tidak selamanya bisa diterapkan dalam satu situasi tertentu, nggak selama-lamanya bisa. Ya. Inilah dilema kita di dalam, dan itu tidak hanya kenapa? Karena ada faktor politik, ada faktor kepentingan masuk di dalamnya untuk mensupport itu. Sebagai contoh begini misalnya, reklamasi suatu pulau di kota tertentu, misalnya, ya, ternyata didukung oleh masyarakat. Nah, masyarakat yang mana yang mendukung itu? Dasarnya adalah survei. Nah, yang disurvei siapa? Kan gitu. Reklamasi tidak sesuai dengan kepentingan survei kan agar memang benar-benar tidak sesuai. Itulah itu kadang-kadang sering terjadi. Yang sering terjadi adalah yang saya tahu adalah satu lembaga survei itu dipesan oleh suatu calon tertentu dalam suatu pilkada misalnya, bagaimana secara yang sifatnya tertutup. Itu survei yang benar untuk pemetaan. Ya kita tahu bahwa peta saya itu di daerah ini sekian. Kondisinya bagaimana? Ya. Jadi setelah itu digunakan, sebenarnya kita bisa menggunakan metode kampanye tertentu yang sesuai dengan kondisi situasi di lapangan. Tapi seringkali itu diikuti nanti dengan survei kedua, bahwa bagaimana tingkat elektabilitas dari suatu paslon tadi tinggi di situ. Setelah tahu petanya tadi, seringkali nanti digunakan untuk samplingnya dari daerah-daerah yang mempunyai suara tertinggi di situ. Karena sudah tahu dulu suaranya di mana yang tertinggi. Ya, memang seakan-akan ilmu pengetahuan tadi bisa digunakan sebagai bagian untuk justifikasi keputusan tadi. Tetapi di sini ada kepentingan yang nanti akan dikemas, istilahnya kalau orang stand up comedy dia apa? Di roasting ya, di roasting terus menjadi suatu
informasi yang bisa digunakan dipublikasikan sehingga akan mempengaruhi publik untuk memilih si A si B. Itu salah satunya seperti itu. Jadi seringkali adalah hubungannya tadi ya, bahwa suatu kebenaran pesan tadi tergantung data yang digunakan. Datanya salah, dia akan salah. Datanya keliru, mungkin akan keliru keputusannya. Informasinya keliru, itu pentingnya suatu sistem informasi dalam proses pengambilan satu keputusan. Seorang presiden mengambil satu keputusan, atau seorang presiden direktur mengambil satu keputusan, apabila ada informasi yang keliru, dia akan keliru. Dia benar didasarkan pada informasi, tapi belum tentu benar didasarkan pada fakta nyata. Itulah saya katakan nanti bahwa kadang seringkali ilmu pengetahuan tadi digunakan untuk justifikasi kepentingan tertentu, sehingga itulah disebut dengan pelacuran ilmu pengetahuan tadi seperti itu. Tidak sesuai dengan kebanyakan, tapi kebenaran, tapi sesuai dengan kepentingan yang ingin dituju tadi. Atau tadi kata tadi bahwa ingin mengatakan bahwa mahasiswa gemuk semuanya, maka saya pengambilan samplingnya saya subjektif tadi. Lah disitulah sedangkan bahwa saya ingin mengatakan pada pimpinan saya bahwa mahasiswa tadi kegemukan semua. Dasarnya apa? Ini loh dasarnya kajian ilmiah saya. Dan kajian ilmiah tadi adalah dikondisikan. Nah, itu juga sesuatu bahwa menggunakan ilmu pengetahuan untuk kepentingan yang tertentu. Itu nggak boleh terjadi sebenarnya di dalam konsep ilmu pengetahuan. Gitu ya. Ada pertanyaan lain silakan. Sudah terjawab ya? Ya, yang lain silakan. Ada pertanyaan? Ya. Silakan. Oke, kalau ada kita teruskan. Teknik keputusan tak terprogram tadi tradisional kebiasaan mengikuti prosedur baku saluran informasi disusun dengan baik. Kalau modern itu menggunakan teknik-teknik, misalnya contoh teknik OR, formula matematis, ya, simulasi komputer. Simulasi tadi untuk masalah-masalah yang sifatnya semi dan tidak terstruktur, berdasarkan pada pengolahan data dibantu oleh komputer. Kalau di sini tadi tradisional tadi ada kebiasaan aja, seterusnya ya. Kemudian teknik keputusan terprogram tadi terus kebijakan intuisi, kemudian berdasarkan pada kreativitas, try and error, seleksi dan latihan para pelaksana, kemudian cara modern tadi pemecahan masalah yang diterapkan pada sebagainya. Itu adalah teknik keputusan terprogramnya. Jadi kita di sini komputer itu sebenarnya prinsipnya adalah membantu kita dalam mengambil satu keputusan. Tapi bagaimana peran pembantu tadi itu juga aspek yang terkait dengan permasalahan yang nanti bisa memberikan suatu data yang lengkap dan bisa memberikan suatu cara berpikir dengan lengkapnya data dan informasi yang dipunyai. Jadi sistem-sistem itu sekarang sudah banyak digunakan, ya, sudah banyak digunakan. Apalagi teknologi canggih saat ini sudah komputer aja sekarang sudah sistem komputer udah canggih, ya. Kalau yang tadi saya katakan DSE tadi misalnya apa? Misalnya kita mau pesan tiket aja udah tahu tiket, misalnya tiket mana yang paling disarankan ini loh, yang paling murah ini nih, yang paling bagus ini. Itu tergantung dari data apa. Misalnya kamu mau ke Jogja, buka Traveloka, tanya informasi hotel-hotel mana yang baik, dia akan memberikan nanti ya sih. Dari mana dia? Dari interaksi data yang masuk dari orang-orang yang pernah ke Jogja, memberikan inputting tadi. Oh, ternyata komputer sudah bisa menghitung, sudah bisa mengukur, sudah bisa menilai. Ini loh yang bagus, yang ratingnya bagus ini. Kalau mau yang misalnya makanannya enak, dia udah bisa memberikan saran. Mana yang makanannya enak? Ini loh makanannya enak. Mana yang tidurnya enak? Mana yang dekat dengan ini? Mana yang aman? Itu udah bisa memberikan satu kategori. Dari mana? Dari feedback. Sama dengan apa? Feedback itu data itu makin baik, makin pinter. Kalian pernah menggunakan GPS nggak? Pernah kan? Pernah, Pak. Pernah gunakan apa? Banyaklah GPS itu artinya fiturnya banyak, ada yang apa itu namanya saya lupa, itu banyak sekali di situ. Biasanya kan dia tahu Anda lewat sini maka bisa mengukur kecepatannya sekian, jarak tempuhnya sekian lama, maka dia memberikan alternatif ini. Dari mana itu yang terjadi? Karena dari feedback, makin banyak feedback yang datang, maka semakin akurat saran yang dia
sampaikan, saya mau ke Malang saat ini juga, maka ada 4 alternatif jalan yang dia tunjukkan. Lewat sini sekian, terlambat sekian lama, lewat ini. Data yang mana? Ya tergantung kecepatan data masuk tadi. Ya kalau ada feedback, kemudian di satu data nggak ada yang laporan sama sekali kejadian kecelakaan misalnya, dia juga nggak bisa, nggak mengerti. Maka kadang-kadang dia bisa secara real time memberitahu bapak kita bahwa di depan ada kecelakaan, potensi kematian sekian banyak. Itu dapat semua tadi dari situ. Jadi feedback data yang masuk. Makin data banyak yang masuk tadi, maka semakin dia bisa memberikan suatu alternatif pesan kita. Dan nanti suatu saat kan begitu. Makanya suatu saat nanti mobil itu nggak ada lagi namanya sopir. Dia bisa berpikir sendiri didasarkan pada data yang masuk, tergantung database-nya nanti sebesar apa. Sama dengan database itu tidak semua di negara ada kan. Mungkin database kota Surabaya ada, tapi kalau pada saat Anda ke suatu kota kecil, mungkin di database-nya belum ada, ini nggak akan muncul juga informasi tentang kota tersebut. Ya kita nggak bisa menggunakan data itu. Database itu digunakan sebagai bagian untuk traveling kita nggak akan bisa. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Ya. Silakan, ada pertanyaan lagi? Silakan. Ya. Jadi kita masih diskusi dulu nantinya. Saya belum masuk pada metode-metode yang digunakan sebagai bagian untuk pengambilan. Nah, metode pengambilan tadi sudah banyak kalian pelajari dalam statistikal sudah ada, pelajaran OR sudah ada, pelajaran apa lagi? Ada banyak ya. Itu ada nantinya di situ apa lagi ya? Ada semua ada di situ. Tinggal nanti di sini bagaimana Anda akan menggunakan. Tapi ada juga beberapa tool yang belum pernah kalian pelajari, nanti akan saya ajarkan di sini. Bagian seharusnya memang statistik sudah sampai apa? Probabilistik, game teori masuk, OR game teori sudah ada? Belum, Pak. Belum ya? Ya. Nanti yang belum nanti akan saya singgung sedikit nantinya untuk bisa memberikan wawasan itu. Yang jelas saya di sini tidak bisa memberikan suatu kajian metode secara mendalam nanti secara lengkap ya nantinya, karena keterbatasan waktu yang ada nantinya. Ya Anda juga harus banyak belajar sendiri nanti untuk menambah sama untuk pendalaman. Karena ada beberapa OR misalnya, metode operation research, saya nggak akan memberikan cara metode OR-nya nanti ya, karena OR akan dipelajari di mata kuliah sendiri. Tapi bagaimana menggunakan metode itu dalam proses pengambilan keputusan itu akan kita diskusikan di sini. Tapi untuk mendalami bagaimana OR itu ya nggak mungkin, karena jelas itu nggak akan ada cukup waktu di sini nanti. Silakan, ada pertanyaan lain? Oke, kalau nggak ada mungkin sampai sini dulu nantinya. Kita ikuti berikutnya. Nanti ada beberapa hal yang mungkin akan saya diskusikan. Untuk paparan nanti akan saya kirimkan ke mahasiswa nanti ya. Oke. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Silakan. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Ya, belum ada, terima kasih banyak. Ada. Oke, kalau belum ada, kita cukup sekian dulu ya. Ada kegiatan. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.